issue is urgent gitu. Next slide. Oke, nah ini sebenarnya materi speech itu adalah ya udah regular speech materials yang mungkin juga some of you have heard. Cuman I don't have anything in my mind that I can share besides of all of this basic stuff gitu ya. Kalau misalnya ngomongin speech itu memang ujung-ujungnya adalah latihan praktis lagi. I remember when I was delivering my speeches inside the delegation gitu kan. Kalau misalnya kita mau masuk international delegation ada selection-nya gitu kan. Pas selection itu we can all prepare gitu. Tapi begitu masuk delegation rata-rata biasanya ditodong dulu dengan impromptu speeches. And then I remember it was a mess. Bahkan head coach aku tuh sampai kayak kenapa kita nerima anak ini ya gitu. Nggak bisa itu aku speech gitu loh waktu dulu di awal-awal karena I was not apa ya, I wasn't a person yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ya pasti ya nggak mungkin lah kalau misalnya aku tiba-tiba langsung jago speech gitu kan. Tapi during the process kayak of practice, baru aku nih akhirnya nemu, structure-nya harus kayak gini. Kalau milih kata gimana gitu. Dari dulu bikin satu general speech terus 20 menit, sekarang kayak ya udah pertama-tama progress, kayak 15 minutes, 10 minutes, terus ntar lama-lama kayak ya udah bisa impromptu gitu. Jadi emang ini nanti mungkin the main session bakalan di practice session. For now I'm just kayak go with the basic. Ada 3 type of speeches in MUN. Sebenarnya nggak in MUN doang sih, ini can be used for others juga. Yang pertama adalah preacher, yang kedua salesman, yang terakhir lawyer. Yang paling sering yang mana? Kalau misal di MUN itu I would say salesman speech. Kenapa? Karena ya itu tadi mainly tujuan kita adalah bring solutions gitu kan as a country representative dan ngejual gitu loh apa yang kita punya dan lain sebagainya. Jadi mainly itu salesman speech sebenarnya. Cuman preacher speeches ini biasa dilakukan di awal-awal. Kayak misalnya bagian general speakers list, terus short courses, ya udah hafal lah ya flow of the debate. Mungkin I assume other coaches di general training juga udah ceritain banyak tentang flow of the debate atau flow of MUN yang ada general speakers list, terus ada moderator caucus. Biasanya moderator caucus itu pembahasannya juga ya gitu-gitu aja sih flow-nya yang dimulai dari country stance, terus short causes, terus problems identification, mungkin terus baru jump to resolutions. Nah di awal-awal yang 3 tadi yang short causes, apa segala macam itu picture. Speeches. Terus selanjutnya salesman nih mulai nih kayak buka kartu sedikit-sedikit tentang solutions-nya apa dan lain sebagainya. Terakhir tuh lawyer. Lawyer ini mungkin waktu di draft resolution discussion atau working paper discussion kita akan banyak pakai lawyer speeches di mana kita frame that our solutions are the best compared to other solutions being delivered by other blogs or kayak our Java solution is the best gitu, not only the solutions but the Java solutions. Nah kita bedah satu-satu sekarang start from the preacher speeches. Sebenarnya ada 4S yang kita kenal kalau di preacher speeches. Yang pertama surprising, biasanya itu kayak ini fear arousal speeches gitu yang kayak ada data 1 dari 3 ibu bakalan mati berapa waktu berapaan gitu-gitu. Kayak misalnya itu fear arousal. Jadi we bring surprising facts to the council. Jadi kayak setelah itu baru kita bisa convince them that this problem is urgent dan lain-lain. Yang kedua super inspiring. Ini tuh contohnya gini kayak misalnya, iya our country kayak was in lower ranks like 5 years ago, but we've accelerated our progress. And last year, based on blah 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 report, we have like increase our ranks, terus habis itu karena kita ngelakuin ini gitu. Nah, nanti solutions itu kita branding lagi, kita framing lagi, dan itu inspirational jatuhnya karena misalnya developing countries yang dari nggak punya apa-apa, nggak punya capacity apa-apa, dan kayak with the specific solutions dia kayak bisa accelerate the progress gitu misal. Yang ketiga storytelling. Storytelling ini bisa 2 macam sih. Bisa pertama dipakai di hook. Jadi kayak misalnya ya udah jelasin aja kayak misalnya ngomongin tentang refugee gitu ya. Ada satu orang bayangin imagine that you are living as someone who doesn't even know how and when to come home and apa gitu. Terus nanti intinya ada one figure terus kita berusaha untuk storytelling based on this figure. Terus nanti kita
bridging ke problems identification kita gitu. Yang terakhir, typical stance clarification. Ini untuk topik-topik debate yang very divisive, juga pakai preacher speeches karena tujuannya adalah nge-convince gitu kan. Mungkin nanti akan ada sih session selanjutnya, kalau aku biasanya aku pecah gitu, yang basic speeches sama yang strategic speeches. Kalau stance clarification ini mungkin levelnya agak lebih susah karena agak advance karena harus main strategi juga. Kadang kita nggak bisa jujur-jujur banget gitu jadi country representative in MUNs. We need to understand what kind of cards that we can open and which not gitu. Kalau stance clarification, hati-hati aja sih kalau misalnya di MUN, kalau pas dalam speech jangan terlalu jujur, itu intinya. Kayak kita harus tahu gimana caranya nge-framing our country itu, entah itu as the victim of this issue karena ya udah bla bla bla, atau kita emang nggak bisa ngelakuin sesuatu bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita nggak mampu gitu. Itu sih kuncinya, stance clarification. Itu buat preacher speech. Terus salesman ini tipikal yang pertama, aku salah nggak ya? Iya benar. Yang pertama kita kasih dulu, kita claim truth-nya itu apa. Terus yang kedua, ya ini aku kebalik nih, yang kedua yang lawyer. Terus yang ketiga yang salesman. Yang lawyer speeches dulu, yang pertama kita claim dulu, yang kita maksud, yang kita anggap benar apa. Yang kedua kita support, kayak our assertion. Dan yang terakhir kita underline apa yang penting gitu. Itu lawyer speeches. Biasanya digunain untuk itu tadi ya, defense draft resolution, terus kayak discuss about solutions, mana yang benar, mana yang enggak gitu. Jadi kita bilang kalau solution kita yang terbaik. Karena apa? Karena memenuhi parameter ini. Setelah kayak memenuhi parameter ini, kita bilang kenapa parameter ini important gitu. Compare to other parameters or compare to other solutions. Yang terakhir, tipe salesman ini, yang pertama kita frame dulu solution kita apa. Frame ini mirip-mirip sama branding contohnya. Kalau misalnya kalian tahu di MN kan banyak branding kayak misalnya PPP lah, public partnership, yang sebenarnya bukan branding. That's like the whole world is using that kind of kayak term gitu sebenarnya kan. Apa ya yang aku pernah buat ya mungkin triple R lah gampangnya, misalnya real, ya macam-macam sih itu framing jadinya branding. Terus yang kedua kita explain solutionnya apa, elaborate nih mungkin pada bingung ya apa sih, gue kayak dibilang gak substantive speech-nya, gimana sih cara elaborate. Gini, elaborate solutions itu selalu ingat ini aja sih, gampangnya kayak semua jurnalis ya, use 5W1H kalau misalnya mau nge-elaborate solutions. Jadi apa solutions-nya, kayak misalnya capacity building gitu ya. Semua orang tahu capacity building itu bakal kayak gimana. Jadi kamu harus benar-benar selling that capacity building solution as the best gitu. Kalau misalnya nih kayak kamu jualan panci nih, ya udah kamu bilang aja kamu jualan panci, terus harganya sekian 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 udah. Tapi nggak jelasin kenapa sih panci ini beda, gitu. Kenapa sih orang harus beli panci ini gitu. Ya udah orang nggak akan beli panci itu. Sama sih kayak solution Damian and the way the speeches should be delivered itu kayak gitu. Kayak misalnya kamu punya solution capacity building, orang tuh biar nggak kayak elah solution capacity building gitu. Tapi emang ada yang differentiate, misalnya di capacity building itu ada task force-nya. Jadi benar-benar human to human gitu interaction antara develop sama developing, entah itu kayak online atau offline atau apa, tapi benar-benar ada seseorang yang mentoring supaya knowledge sharing-nya tuh benar-benar terdeliver. Terus juga pas knowledge sharing itu juga ada KPI-nya gitu, kayak misalnya ada targetnya ini, ada ini, nah itu semua dijelasin. Jadi kayak istilahnya salesman, kayak kamu sales gitu, menjual solutions that you made before the conference, terus kayak make sure that others kayak believe kalau solutions ini tuh bagus gitu. Terus baru yang terakhir justify, setelah dielaborate kayak gitu, justify kenapa solutions ini macam-macam sih sebenarnya parameternya. Kalau yang biasa aku pakai adalah satu visible, yang kedua urgent, jadi kayak gampang untuk ngomongnya. Kenapa visible? Karena solutions yang dilakuin bener-bener as projects di UN itu nggak semua kayak apa ya, kalau misalnya ada yang tahu campaign UNICEF sama BTS gitu, kita ngelakuin campaign yang gitu doang gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu ada gitu kan projects-nya kayak udah dipilih di antara beberapa project yang lain dan sebagainya gitu. Nah itu di bagian justify itu penting. Yeah, that's for salesman speech. Next slide mungkin. Ya, ini speech structure juga sebenarnya basic, I assume kayak most of you juga udah tahu. Cuman I'll just like kayak rephrase
dan re-emphasize aja. Ada 2 sebenarnya, 3 sih, kayak yang pertama itu hook, problems, actions, or solutions, HPA or HPS. Ini yang paling basic. Biasanya digunain buat motion yang 1 menit atau 1,5 menit gitu ya. Hook itu apa Kak? Hook itu adalah opening line. Opening line yang kayak can catch the attention of the audience. In this case, like your chairs dan juga the other delegates. Hook itu bisa in form of storytelling, in form of data or statistics, in form of kayak quotes. Ya, most likely itu. Jadi hook itu penting. Tapi apa ya, yang next step-nya lagi adalah pick what kind of hook that can actually represent the content of your speech gitu. Karena kan ini penting banget nih opening line. Kalau misalnya kamu pakai quotes yang gak nyambung gitu, orang malah neglect the whole point of your speeches gitu loh. Karena hooknya gak nyambung atau karena hooknya cringe atau apa gitu. Yang hook cringe yang overuse itu kalau misalnya ada yang tahu ya, ini nggak tahu sih masih pakai nggak generasi saat ini. Tapi dulu tuh pernah ada hook yang legend itu adalah hook tentang tea. Jadi this delegate loves ulung tea, terus this other delegate love ini. Tapi kita paling suka certain tea atau apa gitu. Itu udah overuse banget dan I think it reach a point yang udah apa ya overuse. Jadinya orang akan neglect the content of speeches. Nah, hati-hati sama that type of hook gitu. Harus benar-benar dipilih. Baiknya sih waktu kalian research, kalian prepare juga. Jadi waktu kalian research, nggak cuma research doang ya. Kan banyak yang bilang, iya Kak, gue nih udah research banyak, tapi gue nggak tahu gimana caranya deliver it into speeches gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena pas kalian research, kalian nggak mikirin itu untuk dikasih, untuk di-share ke speech. Ya udah cuma buat tahu aja. Tapi yang benar adalah waktu kalian research, kalian udah harus tahu nanti gue akan nyampeinnya kayak gimana ya. Gitu. Makanya di research matrix kita, versi Uiman Club ini sebenarnya versi Uiman Club, tapi sekarang udah kemana-mana tuh formatnya. Di paling pojok kanan itu adalah ada kayak apa ya kolom yang sempit banget itu buat biasanya buat hook gitu atau kayak buat pokoknya masalah delivery lah entah itu statistics or data atau kayak masalah quotes atau apa gitu. Jadi kita udah tahu pas research tuh kita udah tahu oh ini penting untuk deliver di console dan align sama solutions yang udah di banyak gue makanya gue sampein. Yang kedua problems identification. Ini nih yang paling nggak ada. Aku realize juga ya akhir-akhir ini baru beberapa minggu yang lalu sharing online MUN, aku nyadar kayak anak-anak zaman sekarang speech-nya pada bagus-bagus, tapi nggak ada problems identification-nya. Itu tuh bukan problems, tapi situation analysis doang gitu. Bedain ya problem sama situation analysis. Kayak misalnya nih, kamu bilang, iya polusi itu banyak, sekarang polusi udah meningkat, terus habis itu polusinya itu ada karena transportation atau karena apa gitu. Itu bukan masalah jatuhnya. Itu adalah situation analysis. Itu adalah ya udah status quo aja. Tapi problemsnya adalah karena polusi itu misalnya problems itu kayak sesuatu yang udah jauh dari ideal case gitu kan. Dan itu harus benar-benar resolve. Misalnya nih pollution udah cause how many billion people gotten sick atau apa gitu. Terus kalau misalnya problems lagi adalah karena ini sebenarnya bisa di-solve. Nah itu problems. Kenapa kayak orang nggak nge-solve ini padahal ini bisa di-solve gitu misalnya. Nah itu problems identification namanya. Tapi kalau kamu cuma stating facts kayak ya ada permasalahan ini ya di daerah Ethiopia itu lagi perang dunia karena lagi perang saudara karena ini that's not a problem gitu in my opinion. Terus yang terakhir baru actions or solutions. Ini biasanya yang sering kejadian ya, itu adalah solutions. Di bagian solutions kepotong. Ya enggak, kayak misalnya, iya, the delegate have 3 solutions gitu. Terus pas waktunya habis cuma baru sampai solution nomor 1. Itu ya udah, kita jadinya kayak nggak gimana-gimana juga sih impact-nya. Cuman still itu kan jadi consideration of your speech skill juga as an MUNer gitu. Berarti kamu nggak bisa time management. Itu ya. Jadi itu sih yang pengen aku share kayak pas hook, itu permasalahan orang-orang adalah biasanya nggak sesuai hooknya atau kayak ya intinya cringe gitu. Jadi kayak disrupt the whole content of their speech.
Yang kedua, problems biasanya bukan ngomongin problems identification, tapi situation analysis. Itu harus dihindarin. Yang ketiga, di permasalahan solutions biasanya kurang time management atau solutions-nya itu doang gitu. Kayak nggak dijelasin gitu. Terus mungkin poin yang aku mau bawa lagi di speech structure yang HPA or HPS ini adalah jangan bawa terlalu banyak problems or solutions. Sekarang ini juga yang kejadian sih. Nggak tahu ya, kayaknya waktu dulu zaman-zaman aku masih delegating, belum sharing, itu orang-orang nggak segila ini deh kalau bawa speech. Sekarang tuh orang kayak problem identification, we have identified 5 problems, padahal waktunya cuma semenit, ya udah habis waktu lu cuma buat nge-identify problems. Habis itu 5 problems yang lu analyze itu economic, political ini elah itu juga semua orang juga udah tahu gitu kan. Jadi ya udah speech-nya bagus nih, misalnya pronunciation-nya bagus, vocal projection bagus, delivery bagus, dia confident, tapi isinya kopong gitu substance-nya. Nah itu karena itu. Jadi I will recommend kayak problems-nya bikin 2 aja, tapi solutions-nya itu akan nge-solve problems itu gitu. Jadi nggak cuma kalian stating problems tuh, istilahnya adalah you throw the burden to the council gitu. Tapi jangan kalian lempar doang beban untuk di-solve problemnya, tapi kalian langsung solve sendiri, terus endingnya akan jadi gimana menurut kalian solutions gua gitu. Bukan gimana menurut kalian problems ini gitu, tapi gimana menurut kalian solutions gua gitu. Bawa 2 aja problems dan bawa solutions yang matching. Ini juga ada case di mana mismatch solutions, jadi dia bawanya misalnya problemnya tentang developing country itu miskin, gak punya uang gitu kan. Tapi solusinya bukan tentang financial aids, kayak solusinya tentang apa gitu. Ya, kalau misalnya kamu bisa ngejustify itu, again, itu nggak apa-apa. Misalnya kamu bilang human resources gitu, human resources quality yang kurang gitu. Ya, iya, nggak directly nyambung, tapi kamu harus jelasin kenapa human resources ini akhirnya nge-influence the condition of developing countries gitu, compared to developed countries. Gitu. Itu yang speech structure HPA. Next yang assertion RL, ini paling udah dengar berkali-kali kali ya. Ya tapi ini emang make sense sih, dan ini akan benar-benar nge-guide kalian untuk bikin speech yang bagus. Assertion itu SPOK ya, jadi assertion itu adalah sesuatu yang kalian klaim, kayak miripnya klaim yang di lawyer tadi. Jadi misalnya kalian bilang kalau ini mirip-mirip sama problem sih sebenarnya, problems identification. Jadi kalian assert, oke, problems ini yang mau gue solve gitu. Terus reasoning kayak kenapa problems itu justify gitu. Terus evidence, kasih bukti-bukti gitu. Terus baru link back. Itu bisa untuk problem identification. Terus RL ini juga bisa untuk solutions. Jadi kalian bilang kalau for now the most important thing to do adalah ini. Gitu. Misalnya lagi ngomongin tentang kasus good governance atau apa gitu. Kalian bilang yang paling penting adalah regulatornya. Ya harus transparan gitu, orang-orang di dalamnya yang bikin yang legislatifnya atau the representatifnya harus transparan gitu. Misal kamu bilang kayak gitu, ya udah itu assertion kamu, terus reasoning kenapa harus kenapa itu penting, terus baru kasih evidence. Iya, karena di country-country lain yang ngelakuin hal yang serupa itu mereka jadi benar gitu, jadi punya good governance gitu misal. Jadi kayak menyokong gitu evidence, terus baru link back, hence why kita harus benar-benar ngomongin ini gitu. Itu yang untuk RL. The last one itu sebenarnya ini speech structure basic banget untuk general speakers list. Yang pertama pasti opening, itu mirip-mirip sama hook biasanya, tapi kalau di general speakers list itu pakai quotes orang dari negara dia, misalnya kayak yang figure-nya lah yang nge-represent the country. Terus habis itu problems identification sama juga. Nah, ini yang agak beda tuh ada past actions kalau di general speakers list. Jadi kamu bilang, ini yang aku sering ketemuin sih, ini ya, country-country itu, dele-dele itu bawain past actions-nya adalah, yeah, we have ratified this treaty, this treaty. Gitu. Aku bukan bilang itu gimana sih, tapi itu nggak guna. Kenapa? Karena di dalam satu chamber itu, mungkin yang nggak ratify itu convention atau treaty ya, cuma berapa biji doang gitu. Jadi what makes you special as a country representative? Jadi di past actions yang harus kalian share itu satu progress. Jadi kayak kalian udah seberapa maju dibandingkan dengan goals yang udah ditetapkan international community for you. Yang kedua adalah projects atau regulation yang udah kalian buat as a nation gitu.
Kayak misalnya, as Malaysia kita udah ngelakuin ini to protect indigenous people gitu. Nah ininya tuh benar-benar project gitu. Misal kita sekarang udah punya parliamentary quota for kayak indigenous people atau apa gitu. Nah itu kan action ya. Nah usahain past actions itu yang mirip-mirip sama solutions kalian. Jadi istilahnya kalian udah nyolong start dikit untuk branding solutions kalian. Gitu. Baru last adalah propose solutions. Ini semakin kesini orang-orang jarang banget bawa solutions di general speakers list. Biasanya waktunya dihabisin untuk either problems identification atau past actions, tapi I will still suggest for you to bring your solutions gitu. Kenapa? Karena cenderung kalau misalnya kalian dapat presence selama JSL, misalnya kalian udah buang nih solutions-nya, udah buka kartu solutions-nya tentang ini gitu. Itu akan lebih gampang untuk nge-lead other delegates to vote upon that gitu, karena udah pernah dibawa daripada motion yang tiba-tiba out of nowhere gitu. Kalian berusaha untuk raise motion itu, ngomongin itu gitu. Dibawa aja propose solutions di general speakers list. Next. Ya, ini ya, speech preparation biasa sih sebenarnya. Write down your speech. Ini yang aku paling sering kayak, ini kan pertama permasalahan orang-orang itu nggak tahu gimana caranya convert their mindset into speeches. Terus begitu udah tahu, mereka kayak nggak bisa lepas dari kertas. Ntar begitu udah lepas dari kertas, atau kayak itu ngomongnya jadi kecepatan atau gimana gitu, kayak macam-macam lah. Jadi ini aku berusaha untuk bikin kayak step by step preparation. Yang pertama, mulai aja dulu dari nulis. Kenapa? Karena cenderung orang yang nulis dulu baru lepas kertas itu memang agak lebih lambat, tapi berdasarkan pengalaman menti-menti aku juga yang nggak terlalu jago speech dari sononya ya, itu mereka akan lebih pede dan lebih structured speech-nya compared to ada delegates yang tiba-tiba udah dari awal mereka nggak mau belajar untuk structure their speech through by writing dulu gitu, tapi mereka langsung ngomong aja, itu jadi nggak structure. Karena gini, kita kan baru tahu Arel, baru tahu ini itu kan baru-baru ini kan, begitu kita terjun ke MUN kan, nggak dari dulu kita belajar kayak Inggris, saya mau makan atau apa gitu, udah tahu ini struktur kan. Jadi kita udah terbiasa ngomong tuh ngalor ngidul gitu, kayak misalnya ada sesuatu atau satu kata kayak like atau apa yang sering kita write atau apa itu yang sering kita omongin, emang ya udah sehari-hari jadi kebiasaan di kita waktu kita deliver speech juga ngomongin hal yang itu gitu. Jadi untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan negatif itu, coba dulu dari write down speech. Yang pertama in paragraph kalau misalnya ini, jadi kayak bener-bener latihan ngebaca. Terus in points, jadi kayak di poin aja gitu kan, misalnya 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu, terus ntar kalian jelasin gitu. Terus setelah nulis, start to read your notes and set timer. Ini penting sih menurut aku, time management harus dimulai saat belajar speech awal-awal. Karena supaya dapat sense-nya gitu, kayak 1 menit sekian, kira-kira kalau aku dulu belajarnya adalah kayak dari kontennya. Jadi aku ngelihat kayak, kayak kalau dengan cara gue bicara itu 1 menit kira-kira tuh setengah paragraf. Jadi gue akan bikin setengah paragraf atau kayak berapa poin gitu. Jadi gue akan bikin segini gitu. Terus sambil dibaca, sambil set timer, terus sambil revise gitu. Biasanya kita pas nulis sama pas ngomong tuh beda gitu kan. Kayak pas nulis kayaknya flow-nya udah enak, tapi pas diomongin kayak malah belibet gitu. Ya udah diganti aja. Terus yang ketiga baru practice, yang benar-benar ini yang aku bilang practice makes perfect itu practice yang di step ini. Jadi apa ya? Ada 2 cara belajarnya. Yang pertama langsung semuanya, jadi di balance kayak pakai gesture, pakai intonation, pakai pace-nya di iniin, pakai facial expression juga, atau bisa satu-satu. Kalau aku belajarnya dulu satu-satu. Jadi aku mulai itu dari intonation dulu yang aku benerin. Terus dari intonation aku belajar gesture, kayak tangannya harus kayak gimana, atau kapan harus jalan biar nggak awkward, kapan harus ini. Gitu. Terus baru yang terakhir yang paling susah itu adalah facial expression, karena dulu aku kayak sampai 10 kali deliver speech sama coach karena facial expression-nya tuh kurang ngena gitu. Dan itu kayak main drama emang speech-nya. Kalau misalnya kalian sayang banget ya kayak nggak bisa ketemu offline, tapi MUN offline tuh bener-bener seru kalau di sekumpulan anak UI, karena kita bener-bener kayak ngeliat drama gitu. Ada yang bagus banget speech-nya sampai pakai properti lah, pakai ini segala macam itu. Nah, di dalam satu speech aja itu banyak banget facial expression yang bisa ditunjukin. Misalnya pas dia sedih ya beneran dia sedih di awal pas ngejelasin cerita refugee gitu misal.
Tapi pas ngasih solution, dia emang benar-benar membara dan percaya bahwa solution dia itu akan memecahkan permasalahan dunia gitu kan. Itu benar-benar kejadian, dan facial expression itu juga penting. Start small ini juga penting sih ya. Soalnya kalau misalnya di berdasarkan pengalaman aku, semuanya tuh dibantuin coach. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk delegation, kalian mungkin bisa mulai dengan record yourself. Kalian lihat atau kayak berdasarkan feedback dari teman. Terus get there, terus improve, ya udah step up kayak find larger stage. Mulai aja sih kayak aku bilang, caranya yang paling penting, apalagi sama semua online juga kan, kalian bisa milih kapan mau deliver the speech, kapan enggak gitu kan. Ikut aja online UN yang ada yang bagus, yang kalian bisa belajar dari delegate lain untuk speech dan lain sebagainya. Next, dari ada tips to prepare and tips to perform. Ini adalah slide yang buat public speaking, sebenarnya bukan buat speech doang. Jadi kalau misalnya ada yang aneh, jadi aku coba ini deh. Ya, ini sih yang pertama. Ini permasalahan sejuta umat, kayak nggak pede sama bahasa Inggrisnya gitu. Ya emang nggak ada yang bisa dilakuin sih, selain ya udah banyak baca, banyak nonton, banyak ini. In my case adalah aku banyak kerjaan research matrix dan sebagainya, jadi mau nggak mau vocabnya nambah, terus harus bikin kayak recording video juga kan, bisa sampai berapa puluh gitu per week. Jadi itu juga bisa nambah. Nah, kalau misalnya kalian emang punya drive-nya, punya waktunya, ya udah itu caranya Inggris. Kayak nggak harus kelas gimana sih, banyak orang-orang yang TOEFL-nya 600 tapi kayak Inggrisnya juga ya udah beda sih nature, kayak kamu conversation sama nature untuk kelas yang untuk academic stuff gitu. Terus yang kedua, pick a topic. Ini sih aku selalu bilang, kita nggak akan mungkin bisa deliver speech yang bagus tanpa research atau experience gitu. Speech yang bagus itu nggak mungkin kosong in my opinion. Jadi harus memang nggak mau practice impromptu speeches. Ini benar-benar absurd, tapi kayak caranya dulu adalah kita nggak sampai sekarang kali ya. Kayak misalnya nih, begitu datang ke tempat training, latihan, ada daun. Udah kita disuruh speech tentang daun gitu for 1 minute. Terus kayak itu namanya latihan impromptu speech, atau kayak dulu aku inget banget ada cincin batu. Ya gimana gitu, mau nggak mau tentang impromptu speech. Kenapa dibuat seabsurd itu? Karena kalau misalnya kita misalnya ada specific issue yang jelas gitu, mungkin kita udah pernah baca, jadi kita tinggal kopas aja atau apa. Tapi kalau impromptu speech kan kita benar-benar mikir, oh ya structure-nya kayak gini, oh ya kalau mau ngomongin produknya tuh kayak gini gitu structure-nya. Jadi itu benar-benar ngelatih banget. Pick your accent. Ini penting sih, penting nggak penting sih sebenarnya. Soalnya deliver speech orang nggak fokus ke kontennya, malah fokus ke aksennya. Atau kayak ada yang Indonesian gitu, jadi kayak apa ya, kayak aku sering juga sih sebagai chairs, walaupun ini mungkin bisa jadi harsh ya, hard truth juga ya, kayak misalnya dia ngomong policies tuh policies atau apa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bakalan disrupt the whole speech gitu loh. Jadi kalian harus belajar gitu. Mau apa aja boleh sih, diamin kita nggak diskriminatif terhadap aksen gitu kan. Tapi at least kayak pronunciation dan lain sebagainya ini. Sepengalaman aku sering banget kayak yang tadi aku bilang, aku nggak privilege dengan kebiasaan berbahasa Inggris gitu. Jadi aku sering banget salah pronounce. Dan itu benar-benar diketawain kalau sama depan coach, dan benar-benar dimarahin. Aku dulu tuh kayak ingat banget ada satu term baru yang terakhir, researcher audience. Ini penting di zaman online MUN sih ya, karena what I have observed adalah MUNer yang terutama yang akhir-akhir ini, yang generation baru-baru ini ya, speech-nya tuh bagus-bagus semua. Nah, kalau di yang speech yang bagus ini, kalian bisa jadi bukan
speech yang bagus doang yang kalian offer gitu. Singaporean secret misalnya. Orang pada bilang ikutin aksen Singaporean supaya bisa blend in gitu. Tapi aku nggak ngelakuin itu. Justru dengan nggak ngelakuin itu, aku bisa lebih shining daripada yang lain kan, karena pronunciation-nya beda, cara ngomongnya beda, typical solutions-nya beda, typical presentation juga beda gitu. Jadi research your audience and then take your position. Maunya kayak ya bisa dibilang penting nggak penting sih sebenarnya. Comfortable clothes, terus kayak take a few seconds before you start. Ada tuh pernah orang yang punya kebiasaan sebelum dia deliver speech, dia selalu berhenti dulu 3 second atau 4 second begitu untuk gather their thoughts gitu. Ya kalau misalnya kalian tipikal yang kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Terus ini sebenarnya tips to perform tuh untuk lebih kegak, kalian mau ngelihat misalnya nih kalau di offline MUN kan chairs-nya di depan, terus ada luggage-nya di depan sini kan, kalau misalnya kalian nggak mungkin di depan chairs-nya dong, kayak kalian mau ngeliat chairs-nya bukan gimana gitu kan. Jadi kayak biasanya serong, terus serongnya juga harus milih, karena lebih enak kayak di gesture-nya tuh lebih enak ngomong gini atau gini. Jadi kayak apa ngadep kemana tuh juga ngaruh. Ini agak-agak aneh nggak? This point is thing yang aku pick sebagai my strength gitu, karena itu penting untuk akhirnya ngebuat orang lain tuh bisa relate gitu. Kita bener-bener kayak ngajak ngomong dia dengan speech kita gitu. Don't pick your nose too much, ya udah lah ya, jangan sering baca. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya mau baca pas latihan, terus kayak presentation tools, ini tuh untuk draft resolution presentation atau working paper presentation. Kayak aku sering ngeliat orang-orang tuh ngebaca clause-nya waktu draft resolution presentation. It's not strategic at all gitu. Apalagi yang MMU ya. Tuh manusia, dele-dele yang lain itu bisa ngebaca sendiri draft resolution. Kayak ngapain kalian restate gitu. Apalagi itu solution udah kalian bawa ke speech berkali-kali gitu. Nggak ngebacain clause-nya lagi, tapi ngejelasin kenapa tuh solution bagus, kenapa orang lain harus nge-vote upon that PR. Of speech, ada yang preacher, salesman, sama lawyer. Terus habis itu pokoknya jangan terlalu banyak bawa problem dan bawa solutionnya yang matching sama problemnya. Terus habis itu untuk jenis-jenis speech structure itu ada AREL, HPO atau HPS, salah ya, HPA atau HPS. Terus habis itu untuk yang di awal-awalnya di GSL-nya bisa dari ambil quotes orang dari negara tertentu, dari negara mereka. Terus habis itu dijelasin dulu problem identification-nya, terus habis itu dijelasin past actions, tapi past actions-nya yang harus yang spesial atau misalnya emang yang cuma dia gitu loh yang ngelakuin yang benar-benar emang beda dari yang lain, terus habis itu dibawa solution-nya. Terus untuk speech preparation-nya, start to read your notes and set timer. Terus habis itu make it a paragraph, atau habis kalau misalnya udah mulai bisa make it a point. Terus practice gesture, intonation, sama facial expression. Terus habis itu start small, jadi kayak mulai nge-record diri sendiri buat tahu seberapa cepat atau misalnya bisa nggak ngedeliverin dalam 1 menit gitu-gitu. That's all for today. Thank you Kak Caroline untuk udah datang, dan makasih banget buat teman-teman yang udah attending general training today. Mungkin untuk formalnya udah bisa ditutup. So thank you everyone. Udah boleh leave. Kak Caroline juga. Thank you banget Kak Caroline. Thank you everyone. Good luck with everything you do. Thanks juga Vina. Bye everyone. Baik Kak Caroline. Thank you so much Kak.